seminar parenting dengan tema menanamkan adat Islam pada anak sejak usia dini, yang pada kali ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustaz Abdul Lukman Adyar AKS MP pada Ustaz oleh Fadil. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, sungguh kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita. Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah Allah, untuk berzikir, mengingat Allah, memahami syariatnya, untuk memperbaiki amal-amal kita. Sungguh ini kebaikan yang sangat besar, sebuah kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam surga, dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itu berkumpulnya kita di sini patut kita syukuri, dan ini adalah bagian dari hidayah taufik Allah yang semoga diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini pun kita akan membahas sesuatu yang sangat penting terkait adab akhlak bagi anak-anak kita. Sesuatu hal yang di zaman ini sudah mulai banyak diabaikan, cenderung dilupakan. Alhamdulillah, di sisi yang lain kesadaran akan pendidikan anak ini sangat meningkat dengan pesat, termasuk terkait ilmu Al-Quran. Tetapi di sisi yang lain adab dan akhlak kurang diperhatikan. Kita bisa lihat sekarang fenomena bagaimana berlomba-lombanya kaum muslimin, para orang tua mendidik anak dengan Al-Quran. Acara-acara musabaqah, lomba-lomba, bahkan menjadi sebuah acara favorit di televisi. Bagaimana orang tua berlomba-lomba mendidik anaknya dengan Al-Quran, menghafal banyak ayat, banyak surat, dan dengannya diharapkan mengangkat kebaikan bagi anak-anak mereka. Alhamdulillah di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain kita sama-sama prihatin. Perhatian kepada ilmu ternyata tidak seiring dengan perhatian dengan adab dan akhlak. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Nabi kita SAW mempersaksikan bahwa beliau diutus di antaranya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, adab yang baik. Artinya sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW,
adab dan akhlak sudah menjadi perhatian kaum sebelumnya, termasuk orang Arab jahiliyah. Mereka memang jahiliyah, dipenuhi kebodohan. Mereka memang jahiliyah, menjadikan berhala-berhala sebagai ilah yang disembah. Tetapi mereka masih memiliki adab dan akhlak. Bagaimana mereka menghormati tamu, menjamu tamu. Bagaimana mereka menekankan adab seorang anak kepada orang tuanya. Dari masa sebelum Nabi datang, orang-orang Arab jahiliyah dan juga kaum sebelumnya sudah memperhatikan adab dan akhlak. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW mempersaksikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Salah satu misi yang dibawa oleh Nabi kita dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak ini. Artinya perhatian Islam kepada akhlak adab ini sangat luar biasa besar. Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi, Bukhari dan yang lainnya sampai-sampai menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sampai-sampai misi Nabi kita untuk membawa keimanan, penyembahan kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan yang lain selain daripada Allah, ini misi utama, dikaitkan dengan akhlak, dengan adab. Kata Nabi kita, mukmin yang sempurna imannya, kesempurnaan mukmin itu tolak ukurnya apa? Ahsanuhum khuluqan, akhlak yang baik, adab yang baik. Sehingga sebetulnya ini menjadi sebuah tolak ukur dalam pendidikan. Makanya ibunda para ulama, diantaranya ibunda Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, sampai berkata kepada anaknya ketika anaknya hendak menuntut ilmu hadis, kalau engkau tidak mendapatkan kelembutan dalam hatimu, kebaikan dalam dirimu, ketika kau mendapatkan ilmu, tinggalkan ilmu. Artinya apa? Walaupun ilmu yang dipelajari ilmu yang mulia, ilmu hadis, ilmu Quran, tapi ketika kita mempelajari itu membuat hati kita keras, tinggalkan ilmu itu. Artinya apa? Tinggalkan gurunya, cari guru yang lain. Mungkin ilmu yang kau dapati dari guru tersebut ilmu yang baik, tetapi ada dampak negatif darinya. Apa? Adab akhlak gurunya tidak baik, sehingga membuat adab dan akhlakmu yang tidak baik. Tinggalkan guru seperti itu. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita mengharapkan masuk surga dengan iman, tolak ukur kebaikan iman kita itu akhlak yang baik. Kalau ilmu kita bertambah dan kita merasa iman kita bertambah, tapi akhlak kita ternyata kurang baik, kita mudah emosi, kita mudah berkata kasar kepada keluarga kita, kita berbuat yang menyakiti hati mereka, maka sebaiknya kita evaluasi diri. Bisa jadi ilmu yang kita pelajari tepat, tapi guru yang kita datangi kurang tepat. Karena itu memang akhlak ini menjadi perhatian yang sangat penting. Nah, jadi kita sangat memperhatikan masalah akhlak sebagaimana dan adab, karena akhlak dan adab ini dua istilah untuk sesuatu yang sama. Adab dan akhlak ini istilah untuk sesuatu yang sama. Ini perlu kita perhatikan lebih daripada kita memperhatikan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bagaimana terkait dengan ilmu? Memang tadi disebutkan juga dalam sambutan perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imamnya kota Madinah, rahimahullah, ketika beliau menekankan pentingnya mempelajari adab sebelum ilmu.
Di sisi yang lain, Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum ucapan dan perbuatan. Bagaimana kita menyatukan dua pernyataan yang seolah-olah berbeda ini? Imam Malik menyebutkan adab dulu baru ilmu. Sedangkan Imam Bukhari al-ilmu qabla qawli wal amal. Adab itu ucapan dan perbuatan. Kata Imam Bukhari, ilmu dulu sebelum ucapan dan perbuatan. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan sebuah ayat Surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah, kata Imam Bukhari, ya Allah menyuruh mengetahui dulu, ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Wastaghfir li dzambi, barulah minta ampun atas dosa-dosamu. Artinya harus ilmu dulu sebelum amal, sebelum perbuatan, sebelum adab dan akhlak. Bagaimana mengkompromikan? Maka sebetulnya dua-duanya ini tidak bertentangan. Tetapi mungkin pemahaman kita terkait ilmu ini yang berlebihan. Ya, kenapa berlebihan? Karena sebetulnya kita ini diperintahkan memang untuk menuntut ilmu. Bahkan ini difardukan bagi tiap-tiap kita. Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersabda, "Thalabul ilm fardhu 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardu ain bagi tiap-tiap muslim. Laki, perempuan, kecil, besar wajib menuntut ilmu. Artinya adab dan akhlak ini tetap harus bersandarkan pada ilmu. Tapi ilmu yang seperti apa? Pertanyaan. Termasuk yang kita pelajari di sini, ilmu yang seperti apa? Karena ilmu ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Menghafalkan Al-Quran, apakah fardu ain? Sampai hatam 30 juz? Kalau fardu ain, berarti yang tidak hafal 30 juz berdosa. Membaca Al-Quran, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Kalau nggak bisa membaca Al-Quran itu fardu, termasuk bagian dari yang harusnya fardu ain, maka yang nggak bisa baca Al-Quran pasti berdosa. Nah, kita ini perlu membedakan mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Karena betul ilmu dahulu sebelum adab, sebelum akhlak. Tapi ilmu yang seperti apa? Pertanyaan. Karena semuanya harus dilandaskan pada ilmu. Ini penting saya sampaikan karena sekarang juga muncul satu fenomena orang tidak mau belajar ilmu, yang penting adabnya, akhlaknya baik. Sampai-sampai keluar pernyataan, yang penting baik akhlaknya daripada banyak ilmu tapi buruk akhlaknya. Sampai-sampai ada yang berkata, lebih baik saya nggak menutup aurat, yang penting baik akhlaknya, daripada mereka yang menutup aurat tapi jelek akhlaknya. Sampai seperti itu dipertentangkan. Kenapa? Karena mereka merasa kok tidak beriringan antara ilmu dan adab atau akhlak ini. Kenapa berbeda? Kenapa orang semakin banyak mengaji, semakin keras hatinya, semakin kasar? Ketika dahulu dia tidak mengaji, dengan tetangganya ramah. Tapi ketika sudah mengaji, sudah menutup auratnya, sudah menghafalkan Al-Quran, anak-anaknya sudah disekolahkan di sekolah-sekolah Islam, tapi sama tetangganya sudah gak mau menegur sapa, tidak mau berkumpul dengan tetangganya dengan alasan A, B, C, D dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa? Karena
masyarakat memandang seolah-olah ilmu dan akhlak itu jadi gak beriringan. Karena sebetulnya memang kesalahan kita dalam memahami ilmu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah, karena itu kita coba dalam kajian ini, apalagi kita ingin menanamkan adab dan akhlak kepada anak kita dari dini, dari kecil, kita memahami ilmu yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita, supaya mereka memiliki adab dan akhlak yang baik, karena butuh ilmu. Nah, ilmu itu sendiri yang fardu ain itu yang wajib bagi setiap muslim. Ada ilmu yang fardu kifayah. Hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka ilmunya pun menjadi fardu ain, menjadi fardu, menjadi wajib bagi setiap muslim. Kalau yang terkait bukan dengan kewajiban kita, maka sebetulnya ilmu ini fardu kifayah. Kalau berkaitan dengan kewajiban kaum muslimin, yang sering diberikan contoh mengurus jenazah, ini hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau mengurus jenazah fardu kifayah, harus ada di antara orang Islam yang bisa mengurus jenazah. Tapi nggak semuanya harus bisa. Selama sudah ada yang bisa untuk mengurus jenazah, maka kewajiban yang lain gugur. Anak kita pun sama hukumnya. Ini penting, mengurus jenazah penting, karena kalau nggak ada yang bisa, semua orang Islam berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat yang 5 waktu, fardu ain. Kalau anak kita nggak bisa, berdosa walaupun masjid penuh. Walaupun yang lain sholat, anak kita nggak sholat, anak kita berdosa, dan kita pun orang tuanya berdosa. Ini ilmu yang fardu. Termasuk dalam masalah adab dan akhlak. Yang terkait dengan adab dan akhlak, ilmu terkait adab dan akhlak yang wajib dimiliki oleh anak kita, maka itu fardu ain. Dan ini harus diajarkan dari dini. Dan ini akan lebih penting daripada dia mempelajari haji. Anak kita lebih penting mempelajari ilmu tentang adab dan akhlak yang wajib bagi dia daripada haji. Kenapa? Haji gak wajib bagi anak kita. Tapi kan hukum Islam, iya hukum Islam, tapi hanya wajib bagi yang mampu. Anak kita belum mampu. Kalaupun kita kaya raya, kita mau berangkatkan, ya daftar sekarang paling tahun depan. Itu aja kalau diterima. Nggak mungkin kita daftarin anak umur 8 tahun haji ya. Itu banyak yang lebih tua yang menunggu. Sedangkan anak kita belum balik, belum diberikan kewajiban, belum berdosa kalau meninggalkan kewajiban. Berarti lebih berhak orang lain yang sudah wajib menunggu untuk haji. Zakat sama, zakat hukum Islam. Tapi anak kita belum wajib zakat. Harta pun masih dapat dari kita, orang tua. Puasa pun ternyata belum wajib bagi anak-anak kita yang masih usia dini. Karena syarat puasa diantaranya balik. Kalau anak kita belum balik, belum berdosa, dia nggak puasa, dia nggak salah. Ilmu tentang puasa penting, tetapi adab dan akhlak yang menjadi kewajiban bagi dia itu lebih penting. Makanya kita lihat, karena kekeliruan dalam memahami ilmu ini terkait dengan ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah, akhirnya ilmu-ilmu yang dipelajari ini terlalu mendalam bagi anak-anak usia dini. Terlalu mendalam. Padahal belum wajib bagi mereka, belum perlu bagi mereka. Sedangkan ilmu yang sebaiknya ditanamkan dari mereka sejak dini terkait adab dan akhlak dilupakan. Sehingga anak didrill
terkait adab dan akhlak diabaikan. Meniru bagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Kita lihat sekolah-sekolah pada umum kan mendrill ilmu. Sekolah unggulan itu sekolah-sekolah yang anak-anaknya cerdas-cerdas, nilai-nilainya cum laude. Kalau diujikan di sekolah itu nomor 1, itu sekolah unggulan. Kita sekolah Islam ngikutin kesalahan yang sama. Kita drill tapi bedanya dengan Al-Quran, dengan penguasaan ilmu agama, dengan bahasa Arab. Bagus. Tapi kalau kita melupakan yang fardu ain bagi dia, berarti kita salah. Dan ini juga akhirnya menjadi sebab kerusakan anak-anak kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Terkadang mempelajari Al-Quran menjadi jelek karena kesalahan niat. Orang tua mendidik anaknya Al-Quran, baik sebetulnya. Suruh membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengindahkan bacaan Al-Quran, baik. Tetapi ketika niatnya supaya anak saya A, B, C, D, supaya anak saya menjadi qari, supaya anak saya menjadi ustaz, supaya anak saya dapat beasiswa, supaya anak saya dapat hadiah lomba, bahkan naudzubillah min dzalik, saya didik anak saya dengan Al-Quran. Kenapa? Tuh, misalnya di acara itu orang tuanya bisa umroh karena anaknya juara Al-Quran. Artinya kita menginginkan dunia. Makanya amal-amal ini menjadi rusak gara-gara dunia. Dan akhirnya rusak pula anak-anak kita dan rusak pula keluarga kita. Ini sekali lagi sangat-sangat memprihatinkan. Nah karena itu bagaimana kita cara menanamkan hal yang penting ini dari dini? Yang paling penting kita merubah mindset kita, pola pikir kita atau paradigma kita dalam masalah pendidikan. Ini harus kita rubah dulu. Cita-cita kita sekarang jangan hanya tolak ukur dalamnya ilmu, tetapi juga cita-cita kita adalah pengamalan ilmu, termasuk adab yang baik. Justru naudzubillah min dzalik, rusaknya adab dan akhlak anak kita terkadang karena proses belajar mencari ilmu. Sekarang ini kita lihat. Jadi rusaknya adab dan akhlak anak kita karena proses mencari ilmu dari dini. Dimana kita bisa lihat sekarang beban belajar mencari ilmu ini sudah sedemikian berat bagi anak-anak. Terkadang mencabut fitrah mereka. Anak-anak yang seharusnya ceria, gembira, bahagia, tanpa beban hidupnya, menjadi anak-anak yang hidupnya tuh penuh dengan tuntutan-tuntutan. Sehingga akhirnya mencabut fitrah mereka. Dari sinilah awal kerusakan. Kenapa Anda sebutkan dari lembaga pendidikan? Karena lembaga pendidikan terlalu menuntut kepada anak-anak ini menguasai sesuatu yang belum wajib bagi dia. Belum wajib bagi dia. Anak-anak ini dituntut dan dia pun, apalagi kita ini PG, TK, SD, umumnya anak-anak kita ini jangankan baligh, jangankan baligh. Kalau baligh ini dia sudah dibebani syariat, tamyiz aja belum. Tamyiz ini bisa membedakan antara
baik dan buruk, antara yang bermanfaat tidak bermanfaat. Tamyiz saja belum, tapi sudah dibebani dengan beban untuk anak-anak yang sudah baligh. Karena kita perlu membedakan, ada 3 usia kurang lebihnya, bisa jadi berbagai macam ada perbedaan. Tapi saya ambil berdasarkan penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ketika beliau menyebutkan ini terkait kita penting ya, bagaimana menanamkan anak adab dari dini itu dari usia berapa, dan ilmu yang lain usia berapa. Kata beliau di dalam hadis tentang perintah sholat, hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum ila sholat wa hum abna'i 7 sinin, wadribuhum wa hum abna'i 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkan anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum, boleh dipukul mereka. Tentu saja pukulan ada tata caranya, bukan sekedar pukulan. Tapi boleh dipukul mereka ketika tidak mau sholat. Kapan? Ketika umurnya 10 tahun. Dan dari sini beliau memberikan ilmu kepada kita terkait usia anak dan pendidikan kepada mereka. Karena kata beliau, dalam masalah sholat yang begitu penting, anak baru diperintahkan umur 7 tahun. Apa rahasia umur 7 tahun? Kata beliau, ini usia tamyiz. Umumnya anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka ketika dia disuruh sholat ini baik, kamu harus sholat. Karena dia tahu sholat ini baik, dia bisa mengerti ucapan orang tuanya. Maka perintah itu jadi bermanfaat. Perintah itu jadi bermanfaat. Tapi kalau perintah sholat diberikan kepada anak belum 7 tahun, ketika dia belum tamyiz, belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka dia menjadi tidak bermanfaat. Karena anak disuruh-suruh sholat, padahal dia belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bagi dia senang main, bagus main daripada sholat. Sekarang tiba-tiba dia jangan main, kamu sholat. Gak boleh kamu main, kamu waktunya sholat. Padahal dia belum tamyiz, belum boleh disuruh. Akhirnya apa? Akhirnya dia membenci sholat, merenggut kesenangannya. Karena dia nggak tahu sebenarnya sholat lebih bermanfaat. Kita orang dewasa tahu, makanya kita nyuruh anak kita karena kita udah dewasa, kita sudah baligh, sudah dibebani syariat. Jangankan tamyiz, baligh juga sudah. Tapi kan anak kita belum, jadi kita samakan anak kita dengan kita. Padahal usianya berbeda, padahal tanggung jawabnya berbeda, padahal mereka belum tamyiz. Itu alasan beliau. Jadi umur 7 tahun. Ketika dihukum, wadribuhum wa hum abna'i 10 sinin. Pukulan dia ketika umurnya 10 tahun. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, kenapa umur 10 tahun? Karena umur 10 tahun adalah usia baligh. Ketika anak sudah dibebani syariat. Ketika dia sudah dibebani syariat, dia boleh dihukum. Karena kalau dia tidak kita hukum, dia meninggal anak kita, dia akan dihukum di akhirat. Maka boleh dipukul. Kenapa boleh dipukul? Dengan pukulan itu dia merasakan hukuman, dan dia akan menyadari hukuman nanti di akhirat lebih berat. Dan dia sudah dibebani syariat. Tapi kalau kita pukul anak belum 10 tahun, belum baligh, artinya dia belum dibebani syariat. Kalau dia meninggal nggak sholat, tetap masuk surga anak ini. Kenapa? Karena dia belum wajib sholat. Ya belum wajib sholat, kalau nggak sholat ya nggak dosa. Kalau kita pukul, kita salah. Allah aja nggak menghukum dia, kenapa kita menghukum? Sehingga akhirnya
akhirnya syariat yang indah seperti sholat menjadi buruk karena salah dalam memahami usia pendidikan. Padahal sholat itu sangat mulia. Nah makanya kita lihat di usia yang dibagi oleh beliau, usia baligh. Kalau standarnya berdasarkan sabda Nabi SAW ini umur 10 tahun. Ada usia tamyiz. Usia tamyiz ini di usia 7 tahun standarnya. Ada usia di bawah itu, di bawah usia 7 tahun. Nah jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena menanamkan adab kepada anak sejak dini berarti bukan melalui perintah dan larangan. Bukan melalui perintah dan larangan. Jadi kita jangan merasa sudah mendidik anak ketika kita bilang kepada dia, kamu harus jujur, kamu gak boleh menyakiti hati orang lain, kamu harus bersikap baik. Kita sudah memberikan perintah, ini belum termasuk pendidikan bagi anak usia dini. Kenapa? Karena usia perintah tadi umur 7 tahun. Perintah larangan tadi. Gimana bermanfaat perintah untuk anak-anak kita usia dini? Kita suruh untuk jujur aja dia nggak tahu. Baiknya jujur juga dia nggak tahu. Manfaatnya jujur juga dia nggak tahu. Dengan bohong aja bagi dia, iya, yang penting dia senang. Kalau jujur nggak senang, lebih baik dia bohong. Anak lebih butuh kepada suri tauladan. Itulah pendidikan bagi mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian contoh yang baik pada Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan, contoh yang baik. Jadi adab itu sekali lagi di usia anak usia dini lebih baik diajarkan dengan suri tauladan, bukan dengan ilmu, karena mereka belum memahami ilmu. Dengan suri tauladan, artinya kalau dengan suri tauladan, kewajiban kita orang tua bagaimana membuat anak kita bisa mendengar, melihat dan merasakan sesuatu yang baik sesuai dengan ilmu dalam adab Islam, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun di lingkungan rumahnya, tetangganya. Itulah pendidikan yang hakiki untuk anak-anak kita dari sisi adab dari dini. Kita panggilkan guru privat mengajarkan tentang kitab adab kepada mereka, tetapi gurunya tersebut tidak mencontohkan adab yang baik. Mukanya jauh dari senyum, suaranya jauh dari kelembutan, alasannya disiplin. Kira-kira anak kita apakah bisa memiliki adab yang baik? Kalau diuji mungkin ilmunya baik, tapi kalau adabnya, dia akan lebih mengikuti karakter dari gurunya. Kalau ditanya hadis kelembutan, mungkin dia bisa jawab, tetapi kelembutan jauh dari diri. Jadi mendidik anak dari usia dini supaya memiliki adab yang baik, yang mulia, akhlak yang karimah, maka sebetulnya yang paling penting itu kita bagaimana men-setting rumah, sekolah, dan lingkungannya agar anak kita mendapatkan contoh yang baik. Inilah pendidikan di usia
anak-anak kita belum tamyiz. Ilmu belum penting. Dalam artian bagi anak kita, bagi kita yang mendidik butuh ilmu. Adab yang baik itu seperti apa? Itu butuh ilmu. Kita biasakan pada anak kita butuh ilmu, tapi anak kita sendiri lebih butuh contoh daripada teori. Sekali lagi, lebih butuh contoh daripada teori. Karena itu Allah Rabbul Alamin berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, mengenai pentingnya kita menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati anak-anak kita. Kenapa? Karena ini sekali lagi menjadi dasar kita mendidik anak-anak kita di usia dini, terutama adab dan akhlaknya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ini, Allah menyebutkan bahwa anak-anak kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan gak punya ilmu, gak punya ilmu. Lalu kemudian Allah berfirman, Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati supaya mereka bersyukur. Supaya mereka bersyukur. Artinya pendengaran, penglihatan, dan hati ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mendidik anak di usia dini. Karena sekali lagi Allah sebutkan anak-anak kita dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Anak-anak kita dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu. Lalu kemudian Allah sebutkan bahwa Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Bukan akal. Karena ilmu itu melalui kecerdasan, melalui akal, bukan. Tapi Allah berikan nikmat ketika mereka tidak punya ilmu itu, bukan akal supaya mereka punya ilmu, bukan. Tapi mereka punya pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena mereka belajar dari itu. Mereka tidak punya ilmu, tetapi ilmu yang penting yang akan mereka rasakan melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah sebutkan wal afidah, hati. Pentingnya kita menjaga hati anak-anak kita, bukan cuma pendengaran, penglihatan. Padahal kunci ilmu itu sebetulnya kunci ilmu. Kita lihat kalau kita belajar ilmu, dasar-dasar ilmu, kunci ilmu itu kan skill dalam berbahasa, ya, listening, ya, speaking, reading, writing, itu kunci ilmu. Kita mendengarkan, ketika mendengarkan kita bicara, kita mendengarkan, kita bicara. Makanya kita dengarkan, ketika kita murojaah akan kita ingat. Kunci ilmu, kita dapat ilmu. Ketika kita reading, kita baca, kita dapat ilmu. Ketika kita writing, ilmu yang kita baca, kita tulis lagi, makin banyak ilmunya. Iya, tetapi ketika Allah menyebutkan kita dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, Allah berikan apa? Bukan 4 skill dalam mendapatkan ilmu. Allah berikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Skill berbicara yang disebutkan hanya pendengaran. Tetapi penglihatan dan hati melengkapi anak-anak kita melihat sekelilingnya. Kenapa nggak disebutkan membaca? Karena kecil dari dini belum tentu dan pasti nggak bisa baca. Tapi mereka bisa dengar.
Dan indera yang pertama berfungsi adalah pendengaran. Ketika mereka bisa dengar, lalu mulai mereka bisa lihat. Bicara belum, mereka baru bisa dengar, bisa lihat. Bicara belum jelas. Tapi ketika pendengaran, penglihatan sudah berfungsi, hati mereka pun sudah mulai berfungsi. Mereka bisa merasakan kelembutan yang ada di sekitarnya, sehingga ketika di lingkungan sebelahnya sekitarnya penuh kelembutan, mereka bisa tidur dengan nyenyak, mereka tidak rewel, mereka merasa nyaman. Tetapi ketika lingkungan sekitarnya, pendengaran dan penglihatan mereka terganggu, suara berisik, bising, yang dia lihat juga cahaya, misalnya yang tajam, kemudian juga gelap, kemudian berubah-ubah, hati mereka terganggu, mereka jadi rewel, susah tidur, nggak nyaman. Kenapa? Hati ini sudah mulai berfungsi. Makanya di usia dini, karena pendengaran, penglihatan dan hati sudah berfungsi, maka contoh dan pendidikan yang baik bagi mereka di usia dini, kita menjaga pendengaran, penglihatan dan hati anak kita. Bagaimana supaya dia mendengar, melihat, dan merasakan yang sesuai dengan hati mereka yang di atas fitrah, yang di atas Islam. Itu yang paling penting. Nah, ini yang suka dilupakan. Karena di usia dini kebanyakan orang tua sekarang sudah mulai memasukkan anak ke lembaga pendidikan, sehingga merasa anak-anak sudah dididik. Betul, sudah dididik. Tapi di rumah lebih penting lagi. Menjaga lingkungannya juga lebih penting lagi. Di sekolah iya penting. Dan guru-guru yakin pasti akan memberikan contoh yang baik, apalagi di sekolah Islam. Tapi di rumah ketika kita nggak ada, anak perlu dididik. Karena anak kita di rumah mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu. Kalau dia sudah mulai bergaul dengan lingkungannya di usia dini, bermain dengan teman-temannya, dia juga mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu. Itu semua akan berpengaruh kepada adab yang ada pada dirinya, akan terbentuk dengan baik atau dengan buruk. Karena hati-hati, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, Allah berfirman, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada keburukan. Walaupun anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi jiwanya cenderung kepada nafsu. Maka kalau dia tidak dibiasakan dari kecil, akan rusak anak ini. Kalau nggak diberikan contoh dari kecil, akan menyimpang anak ini dari fitrahnya pasti. Kenapa? Karena jiwa itu cenderung kepada keburukan. Walaupun dia diberikan ilmu yang baik, tetapi yang dia dengar, dia lihat, dan dia rasakan yang tidak baik, dia akan cenderung tidak baik. Terutama dari adab kesehariannya, akhlaknya. Dan kalau adab dan akhlaknya sudah tidak baik, naudzubillah min dzalik, meluruskannya jadi lebih susah, lebih ekstra. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah, yang perlu kita perhatikan sekali lagi dalam membiasakan mendidik anak adab dan akhlak yang baik sejak dini, bukanlah ilmu dalam artian bukanlah ilmu bagi mereka. Ilmu penting bagi kita sebagai pendidik, supaya adab dan akhlak yang kita biasakan kepada mereka adalah adab dan akhlak Islam. Tapi bagi mereka sendiri, anak-anak kita di usia dini, yang butuh itu adalah contoh suri tauladan yang bisa dia dengar, bisa lihat, dan dia bisa rasakan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di lingkungan.
Jadi sekali lagi, kalau kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita di usia dini tentang adab dan akhlak yang baik, tetapi yang dia dengar, dia lihat dan dia rasakan tidak baik, ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada keburukan, cenderung mengikuti hawa nafsu yang enak bagi dia, yang nyaman bagi dia. Kalau keseharian dia berupa kekerasan, bentakan, maka dia akan merasa nyaman dengan itu. Maka dia pun terbiasa dengan keras, membentak. Kalau dia sudah merasa nyaman dengan itu, mau merubah dia supaya lemah lembut, mau kita jejelin ilmu satu kitab kita bacain, susah, sulit, karena nafsunya sudah memilih. Tapi kalau nafsunya sudah dibiasakan dengan kelembutan, dia merasa nyaman dengan itu, tenang dengan itu, bahagia dengan itu, tanpa dia diajarin ilmu satu kitab tentang adab Islam, dia tetap dengan fitrah kebaikan. Makanya kita lihat ada banyak orang nggak mengenal ilmu, tapi jiwanya cenderung kepada kebaikan. Makanya ketika dia dikenalkan ilmu, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa itu cocok dengan jiwanya. Dia hijrah, dan hijrahnya benar-benar di atas kesungguhan. Tapi ketika ada orang dibiasakan sebetulnya dengan adab dan akhlak yang tidak sesuai dengan nilai Islam, dia sudah nyaman dengan itu, kemudian tiba-tiba dia dapat ilmu Islam tentang adab dan akhlak Islam, dia tahu itu benar, dia hijrah, goyang, susah hijrahnya. Kenapa? Karena jiwanya sudah berada dalam keburukan. Dia butuh kerja keras supaya bisa mengikuti ilmu itu. Makanya orang-orang yang hijrah dalam suasana seperti itu, dia butuh lingkungan yang mendukung. Kenapa? Kalau enggak dia mudah goyah, karena jiwanya udah biasa dalam keburukan. Makanya kita lihat ya, pengalaman artis-artis yang hijrah, kalau lingkungannya nggak berubah, dia cenderung berubah lagi kan? Karena dia udah terbiasa. Nah, anak-anak kita pun sama dari usia dini. Kalau dia udah dibiasakan adab dan akhlak Islam itu ada dalam keseharian dia dari kecil, dicontohkan oleh orang tuanya, dicontohkan oleh kakak-kakaknya, dicontohkan oleh nenek dan kakeknya. Di sekolah pun dia mendapatkan guru yang mencontohkan adab Islam, membiasakan adab Islam. Akhirnya anak ini sudah merasa nyaman dengan itu, maka dia nggak akan merasa nyaman dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwanya. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya, bagaimana kita menanamkan adab dan akhlak kepada anak sejak dini. Kita butuh ilmu, tetapi ilmunya buat siapa? Buat kita, bukan buat mereka. Karena mereka belum wajib. Ilmunya buat kita, dan kita yang mempraktekkan ilmu ini di hadapan mereka. Kita yang membiasakan ilmu ini di hadapan mereka. Kita yang mencarikan lingkungan yang sesuai dengan adab Islam yang kita ketahui. Kita pilihkan sekolah yang mencerminkan adab dan akhlak Islam. Kita pilihkan tempat tinggal yang lingkungannya mencerminkan adab dan akhlak Islam. Insya Allah anak-anak kita berada di atas adab dan akhlak Islam. Bapak Ibu, saya sudah diperingatkan ya, waktu sudah lewat. Mohon maaf dari waktu yang saya diberikan kepada saya, mungkin hanya gambaran umum tentang adab dan akhlak dari diri. Kalau ada waktu di kesempatan yang akan datang, kita akan belajar bagaimana mengajarkan paling utama kelembutan. Arif kok ini penting sekali, karena ini yang akan merusak adab dan akhlak anak kalau nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Ya, kelembutannya. Kalau nggak sesuai, kelembutannya nggak sesuai dengan ilmu secara Islam, kita lembut ya. Tapi lembut kita itu butuh ilmu. Ada anak-anak rusak, kenapa? Orang tuanya lembut tidak pada tempatnya. Nah, lembut yang seperti apa kita butuh ilmu. Dan sekali lagi kelembutan, innatif, sesungguhnya kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, la yakunu fi syai'in ila zana, akan menghiasinya. Wa la yanza'u min syai'in ila syana. Kalau kelembutan itu nanti dicabut dari sesuatu akan merusak, termasuk adab dan akhlak. Anak kita akan merusak tanpa kelembutan. Ini insya Allah di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Intinya memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembiasaan adab dan akhlak kepada anak dari dini. Tapi yang paling penting merubah dulu pola pikir kita, paradigma kita terkait dengan ilmu, terkait dengan pendidikan, dan terkait dengan adab. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Ustaz Abdul Lukman Muhadir yang sudah memberikan materi berupa menanamkan adab Islam kepada anak sejak dini. Intinya antara ilmu dengan adab itu saling terkait. Jadi tidak bisa dipisahkan. Baik, untuk berikutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Yang pada kesempatan kali ini kita akan memberikan 3 pertanyaan atau 3 pertanyaan saja. Yang mau bertanya dari Abu dan Umu, kami persilakan dibuka sesi tanya jawab. Dari Umunya ada yang bertanyakan, kami persilakan. Disebutkan dari umur siapa, kemudian kelas berapa anaknya sekolah di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, anak mau bertanya. Sebelumnya anak adalah Dian Muzoya dari kelas 3B. Anak mau bertanya, bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi perbedaan yang terjadi di antara perilaku anak-anak di rumah dengan perilaku anak-anak di luar dari jangkauan kita sebagai orang tua. Artinya tanpa pengawasan dari kita. Karena seringkali terjadi adalah di mana perilaku yang terjadi di rumah itu kadang berseberangan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan luarnya. Bahkan jika dikaitkan dengan yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, kadang sulit sekali kita sebagai orang tua bisa menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati anak kita jika itu terjadi di luar dari jangkauan kita. Syukran Ustadz pada malam ini, jazak kalau khairan. Bisa. Baik, jazakallahu khairan Ummu Zoya ya sudah sharing dengan kita, dan memang ini kasus yang banyak terjadi. Kita ingin yang ideal, tetapi kenyataannya tidak seideal yang kita harapkan. Namun sebetulnya inilah kesempurnaan kita sebagai manusia. Kalau kita ingin A sampai
sampai Z sesuai dengan harapan kita, maka ini nggak akan mungkin. Dan itu nggak ada kecuali di surga. Makanya karena itu disebut dunia itu adalah dar al-ibtila, adalah negeri cobaan. Ya karena anak-anak kita harus merasakan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang diharapkan olehnya, termasuk oleh kita orang tuanya. Dan itulah kesempurnaannya. Dan itulah ujiannya kenapa mereka yang bersabar di dunia dijanjikan surga. Karena di sini banyak ujian. Inilah bagian dari kesempurnaan penciptaan Allah kepada alam semesta dan kepada kita dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Lalu lantas apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti kita harus mengurung diri akhirnya di rumah saja, kemudian nggak mengenal dunia luar, sehingga anak-anak kita hanya mendengar, melihat dan merasakan yang baik-baik saja yang kita contohkan. Maka kalau kita seperti ini juga sebuah kesalahan. Anak kita hanya menjadi soleh hanya kalau di rumah, dan dia pasti akan keluar rumah. Ketika dia suatu saat keluar rumah, dia gak siap dengan sesuatu yang dia lihat, dia rasakan, dan dia dengar gak sesuai dengan dia gak siap. Akhirnya anak-anak seperti ini cenderung akhirnya gagal dalam hidup bermasyarakat. Bisa jadi dia hanya soleh kalau sendirian, ketika udah laki-laki dia jadi gak soleh. Bisa jadi anak yang seperti ini hanya bisa hidup sendiri saja, nggak bisa hidup bermasyarakat. Jadi justru ini adalah sebuah pilihan bagi orang tua untuk memilih yang bisa meminimalisir yang negatif bagi anaknya. Makanya pentingnya orang tua memilih lembaga pendidikan, contohnya yang sesuai dengan visi dan misi orang tua. Misalnya ibu menyekolahkan anak di Insan Mulia ini, alhamdulillah sudah sama visi dan misi. Di atas nilai-nilai Islam, di atas sunnah, di atas contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita udah sama-sama komitmen. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan visi dan misi yang kita bersama, kita sama-sama menyadari itu kesalahan, sama harus diperbaiki. Kita maupun sekolah, anak mengenal keburukan, tetapi dia dikenalkan bahwa ini buruk, ini enggak, sebaiknya ditinggalkan. Daripada anak gak pernah mengenal keburukan sama sekali. Tapi dia kenal dan dia tahu ini buruk, dibiasakan dia buruk lambat tahun. Ketika dia usianya bertambah, ketika dia tadi tamyiz, dia bisa membedakan, dia udah makin yakin ini buruk harus dia tinggalkan. Dia kenal itu, tetapi dia tahu itu sebagai sebuah keburukan. Itu lebih baik daripada kita berdiam diri di rumah. Atau naudzubillah min dzalik, kita mencari lingkungan yang penting anak saya didik dengan baik di rumah. Yang penting dia sekolah bagus untuk ilmunya, unggulan di sana. Di sana cerdas-cerdas anaknya, di sana lulusannya sukses-sukses. Saya sekolahin ke sana. Padahal visi dan misi dalam pendidikannya beda. Nanti kalau ada kejadian di sana, kita akan bingung sendiri. Menurut kita itu jelek, tapi menurut lembaga pendidikannya biasa di sini. Anak-anak ini biasa. Yang penting dia belajar sungguh-sungguh, nilainya bagus. Kalau dia ngobrol dengan teman-temannya bahasa kasar, yang penting gak berlebihan. Kadang-kadang kan ada sekolah kayak gitu, gak peduli itu semua. Yang penting di kelas performanya, prestasinya, sudah. Cara berpakaiannya, cara bicaranya, cara dia berbuatnya, beramalnya, mereka gak pedulikan. Kalau kita dan anak kita nanti sekolah di tempat seperti itu, bagaimana anak kita menyadari itu keburukan? Sedangkan di lembaga pendidikan itu menganggap ini biasa saja. Akhirnya tidak sinkron pembiasaan kita dengan di sekolah. Kalau yang namanya gak sesuai dengan anak kita dari yang dia
dia dengar, dia lihat, dia rasakan, yang pasti. Jangankan di luar rumah, di rumah pun akan sama. Kita mengajarkan kelembutan contohnya, tapi suatu saat kita pasti akan kasar, kita akan keras, kita nggak akan lembut. Suatu saat pasti. Kenapa? Karena kita manusia. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun anak kita nanti merasakan bahwa kita ternyata yang mengajarkan kelembutan. Suatu saat kita berteriak, kita membentak, suatu kita marah-marah, banyak. Faktornya kan banyak yang bisa membuat kita yang biasa lembut aja jadi kasar atau jadi keras ya. Kalau ibu-ibu misalnya biasa lembut, tapi ketika tahu suaminya kawin lagi, ya Bu ya, hilang kelembutannya, jadi macan, jadi kasar, jadi keras. Minimal pada suami, kalau ada anak kan anak dengar. Seorang suami juga sama. Seorang suami yang lembut, Masya Allah, lembut. Coba dia dalam keadaan capek keluar rumah mencari nafkah, pulang malam, begitu nyampe rumah baru bisa istirahat, makanan gak ada, anak juga ternyata belum diurusin. Suami yang lembut itu bisa marah. Sama gitu. Jadi bukan berarti kita menjaga pendengaran, penglihatan hati itu nggak ada sama sekali yang didengar oleh anak kita yang nggak sesuai dengan adat dan akhlak Islam, bukan. Karena pasti anak kita. Cuman ketika kita punya visi-misi yang sama, di rumah antara suami dan istri, di sekolah juga dengan sekolah dengan guru, di lingkungan dengan tetangga-tetangga. Ketika kita menemukan yang seperti ini kan kita bisa sama-sama mengkoreksi diri. Orang tua yang marah-marah bisa nanti bicara sama anaknya, jangan contoh mama tadi ya, mama lagi emosi, kamu jangan seperti itu. Anak yang sudah dibiasakan dengan kelembutan kan akhirnya biasa, oh orang tua saya bisa marah, tapi juga menyadari bahwa itu salah. Ayahnya juga sama, jadi visinya sama. Di sekolah juga menemukan kasus misalnya, ada kasus, ada perkelahian atau anak kita namanya anak-anak berantem dengan temannya. Kalau semua orang tua punya visi-misi yang sama, dengan sekolah juga, ini bisa diselesaikan dengan baik. Anak-anak akan menyadari bahwa ini sesuatu yang keliru. Tapi kalau ada orang tua yang memang mengajarkan yang keras, ya kan, kalau ada macam-macam sama kamu lawan aja, pukul aja, gitu kan. Ya akhirnya anak nggak akan menyadari kesalahan. Intinya seperti itu. Jadi pilihan orang tua sekarang mencari lingkungan yang minim, gitu, yang minim dampak negatif pada anak dari sisi adat. Kalau dampaknya negatif pasti ada, tapi yang minim. Dan mencari lingkungan baik sekolah atau lingkungan rumah yang satu visi dan misi, itu penting supaya kita satu kesepakatan dalam mendidik adat dan akhlak terutama dari kecil pada anak. Ya Allah, ya, itu saja. Baik, karena waktu ya, jadi pertanyaannya minta juga kita kurangin dulu waktunya terbatas. Ada yang mau bertanya lagi pada Abu atau Umu? Dipersilakan. Dari Abunya ada yang mau bertanya?